Kalau kamu baru mau mulai YouTube, ada satu fakta pahit yang hampir nggak ada yang mau ngomongin, yaitu 90% channel baru gagal. Bahkan sebelum hari ke-30, bukan karena nggak berbakat, bukan karena kamera jelek, dan juga bukan karena algoritma itu membenci YouTuber itu. Masalahnya jauh lebih sederhana, tapi justru itu yang bikin banyak orang nyerah. Nah, di video ini saya akan bongkar kenapa hampir semua channel baru gagal di 30 hari pertama. Dan yang paling penting, gimana agar kamu bisa masuk ke 10% yang bertahan dan akhirnya sukses. Oh iya, kalau misalkan kamu minat buat dapetin kaos-kaos dan topi bertema content creator gini, untuk keperluan promosi channel YouTube-mu, dan juga dapetin ebook saya, Sukses dari YouTube, bisa silakan kamu klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Harapan palsu di hari pertama. Kesalahan pertama hampir semua kreator baru adalah ekspektasi yang salah. Banyak orang upload video pertama dan ngarep langsung dapat ribuan views, cepat viral, subscribers naik tiap hari. Padahal realitanya, video-video pertama kamu kemungkinan besar hanya ditonton 5 orang, 10 orang, mungkin bahkan cuma kamu sendiri. Dan ini bukan kegagalan, ini normal. Sekali lagi, ini normal ya. Karena YouTube itu bukan platform upload video, YouTube adalah mesin pengujian konten. Jadi saat kamu ngupload video-video pertama, algoritma belum tahu siapa kamu, siapa penontonmu, topik channelmu, niche-mu, bahkan kualitas konsistenmu. Jadi YouTube tidak mempromosikan channel kamu. Ya karena belum ada data ya. Nah masalahnya sebagian besar orang ngira ini tanda mereka nggak berbakat. Padahal sebenarnya mereka baru aja mulai. Kebanyakan orang berhenti terlalu cepat. Ini statistik nggak resmi, tapi sangat real ya. Mayoritas channel mati sebelum upload video ke-10. Kenapa? Karena motivasi awal langsung habis. Hari pertama semangat, hari ke-7 mulai ragu, hari ke-14 bandingin channel lain, hari ke-30 udah berhenti. Yang lucunya, ironinya, justru di fase ini algoritma mulai belajar tentang channel kamu. Bayangin kamu ngelamar kerja, terus pulang, padahal sebelum interview selesai. Itulah yang dilakuin banyak kreator. Ingat ya guys, YouTube itu bukan lomba sprint, tapi game daya tahan mental. Jadi mental kita tuh benar-benar diuji. Masalah besar, channel tanpa identitas. Alasan terbesar channel baru gagal bukan karena kualitas video, tapi karena banyak yang kurang punya identitas. Misalkan hari ini upload tentang jalan-jalan, besok gaming, besoknya lagi motivasi, minggu depan reaction video, video lucu-lucu, gaduh-gaduh kan ya jadinya. Nah YouTube bingung dah tuh, audiens juga bingung. Sedangkan algoritma bekerja berdasarkan pola ya. Jadi kalau channel kamu nggak konsisten, YouTube nggak tahu harus merekomendasikan video-video kamu ke siapa. Nah, untuk channel kecil tuh harus jelas ya, siapa targetnya, masalah apa yang diselesaikan, atau mau menghibur siapa. Kenapa orang harus balik lagi nonton video-video di channelmu? Kecuali kalau channel besar ya, baru boleh random. Channel baru jangan ya, karena kamu belum punya privilege ke algoritma dan audiensmu untuk random. Kesalahan fatal, terlalu fokus ke views. Ini kesalahan yang hampir pasti ngebunuh channel baru. Obsesi terhadap views. Setiap buka YouTube Studio terus nanya dan bingung, kenapa views saya cuma segini? Padahal kreator sukses fokus ke hal yang berbeda ya, yaitu skill, bukan angka. 30 hari pertama bukan fase grow, ini fase latihan. Kamu sedang belajar berbicara di depan kamera, storytelling, editing, bikin thumbnail, retention penonton. Bayangin nge-gym, fitness. Nggak ada ya orang yang baru masuk nge-gym, fitness, baru 1 bulan terus langsung six pack. Tapi di YouTube orang-orang ngarep viral dalam 2 minggu. Dan ketika nggak terjadi, mereka nyerah tepat sebelum progres mulai kelihatan. Algoritma nggak ngeliat channel kamu. Ini fakta penting yang jarang dibahas. YouTube nggak mempromosikan channel, tapi YouTube mempromosikan video-video yang bikin penonton betah. Artinya channel kecil bisa menang ya. Video pertama bisa viral, subscriber sedikit nggak masalah. Yang dinilai cuma satu, apakah orang nonton sampai selesai? Banyak kreator baru kalah bukan karena kecil, tapi karena videonya nggak dirancang untuk ditonton lama. Bukan soal murah atau mahalnya kamera ya, tapi hook kuat di 15 detik pertama, nggak bertele-tele, bisa atau bikin ada rasa penasaran, pacing cepat. Jadi YouTube itu nggak peduli kamu siapa, tapi YouTube peduli apakah penonton betah. Rahasia yang jarang dibahas. Sekarang di bagian yang paling penting nih guys. 30 hari pertama sebenarnya bukan fase gagal. Ini adalah filter alami YouTube.
Platform ini secara nggak langsung menyeleksi siapa yang serius, siapa yang konsisten, siapa yang tahan tanpa validasi. Orang yang bertahan setelah fase sepi hampir selalu mulai tumbuh. Kenapa? Karena saat yang lain berhenti, kompetisi berkurang drastis ya. Nah, YouTube ngasih reward atau hadiah terbesar kepada kreator yang nggak menyerah terlalu cepat. Jadi kalau channel kamu masih kecil sekarang, itu bukan tanda gagal. Itu tanda kamu masih berada di fase yang sama dengan hampir semua kreator besar dulu. Target kamu bukan viral cepat ya. Target kamu adalah bertahan lebih lama dari mayoritas orang. Karena di YouTube itu, yang bertahan bukan yang paling berbakat, tapi yang terakhir berhenti ngupload. Oke, jadi itu tadi ya. Semoga bermanfaat guys. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya.